Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan selamat dini hari. Terima kasih kamu selalu hadir, terima kasih kamu selalu klik video ini di channel ini, dan selalu menyimak readingan-readingan di channel ini. Kali ini kita akan melakukan pembacaan general energi kartu, dan kita akan fokus kepada energi seseorang yang mungkin ingin kamu ketahui sifat atau karakter dia yang kurang baik. Sifat buruknya tuh apa sih? Nah, kamu perlu tahu juga. Mungkin ini akan bermanfaat untuk beberapa di antara kamu yang memang membutuhkan informasi ini, jika benar ini relate dengan kamu. Ambil yang bermanfaat dan positifnya saja ya dari pembacaan ini. Dan saya pengen tahu juga nih, pada saat kamu nonton video ini kamu lagi apa? Ketika kamu klik, apakah kamu memang benar lagi santai, lagi istirahat dari kerjaan, baru selesai ngapain-ngapain aja? Kamu bisa tulis di kolom komentar, sekaligus beberapa teman-teman juga boleh curhat di komentar ya. Komentar itu adalah untuk menampung hal-hal seperti itu. Jadi ya silahkan, kalau kamu mau curhat di kolom komentar, unek-unek kamu bisa lepas gitu ya. Semoga bisa meringankan beban. Tetapi kalau memang kamu sekarang ini ada yang sambil makan, nonton readingan saya, ada juga yang mungkin sambil rebahan, baring-baring, tiduran. Harapan saya kalau yang lagi nonton pas kondisinya sedang tidak fit, itu bisa segera dipulihkan seperti sedia kala ya. Kemudian dalam kondisi baik selalu, dipermudah, dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, kamu fokus kepada seseorang yang pengen kamu ketahui sifat buruknya. Ini bisa siapa saja, karena ini energi banyak orang, kita akan fokuskan pada masing-masing. Mudah-mudahan ini adalah seseorang yang memang betul-betul kamu ingin tahu sifat buruknya. Kamu harus tahu, ini adalah sifat buruk dari seseorang yang kamu fokuskan. Kita lihat ya. Sifat buruk dari seseorang ini sebenarnya mungkin tidak buruk buat dia. Kenapa? Karena saya merasakan di sini, dia adalah orang yang sangat percaya diri. Tapi over percaya diri, over pede. Dia ngerasa kalau dia ini cewek, dia adalah yang paling cantik, ya kan? Dia adalah orang yang paling ganteng. Kalau dia cowok, paling cakep, paling menarik, paling pinter, dan paling yang lain. Sifat buruk dari seseorang itu seperti ini. Apalagi sifat buruk yang perlu kamu tahu dari dia. Oke, saya melihat orang ini tidak sabar, dalam arti ketika dia melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, dia itu selalu terburu-buru ya. Dia itu terburu-buru, kemudian juga dia itu mau enaknya sendiri. Kalau yang saya lihat, dia tidak suka susah. Maksudnya siapa sih yang memang yang pengen susah? Ketika dia itu dihadapkan kepada situasi misalnya membantu orang lain yang susah, ya dia nggak mau. Karena kondisinya dia ini mau enaknya sendiri gitu loh. Misal, kalau kamu dengan dia terkoneksi di hubungan rekan kerja, sebenarnya kan kalian kerja tim, punya tugas masing-masing atau punya job desk masing-masing. Tapi ketika dia dikasih beban pekerjaan yang agak sedikit sulit, dia nggak mau, karena dia mau enaknya aja, tinggal merentah-merentah, tinggal nyatat-nyatat aja. Dia nggak mau susahnya gitu loh, tapi dia mau enaknya aja. Saya merasakan orang ini selalu membanding-bandingkan dalam situasi apapun. Dia selalu mencari perbandingan ya. Kok kamu nggak kayak dia sih? Kok dia nggak seperti itu sih? Kok begini sih? Kok begitu? Jadi ada perbandingan ya. Sifat buruknya dia itu kayak gitu.
Dia suka membanding-bandingkan sesuatu atau bahkan membanding-bandingkan orang lain. Terlihat juga di sini saya merasakan dia tidak akan punya inisiatif ya, kalau yang saya lihat. Dia nggak akan punya inisiatif. Kalau dia nggak disuruh atau tidak diajarin atau tidak diajak ngomong, dia nggak akan punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Orang ini nggak bisa kreatif. Oke. Sebenarnya bisa dia kreatif. Yang namanya manusia selalu punya ide yang bisa dikembangkan gitu loh. Tapi masalahnya dia nggak mau. Kan dia mau enaknya sendiri di sini. Ya kan? Jadi ya udah, dia tetap merasa pengen di zona aman dan nyaman aja, nggak mau susah dikit aja, nggak mau dia. Sifat buruk dari seseorang, kamu harus tahu, dia orangnya posesif banget. Oke? Dia posesif, dia cemburuan, dia selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, mudah kepingin gitu loh. Wah, orang itu kok beli mobil ya, wah orang itu kok beli TV baru ya, kok orang itu beli kulkas ya, wah aku juga pingin. Tapi kalau ini soal hubungan, dia tuh posesif banget. Kamu itu milikku dan kamu nggak boleh kemana-mana. Aku harus jadi yang utama, aku harus kamu perhatikan, jadi semacam itu ya. Yang saya rasakan orang ini posesifnya di taraf yang udah parah ya teman-teman ya. Rasa memilikinya itu cukup tinggi, tetapi dia juga tidak mengerti situasi gitu loh. Ya kan, misalnya di sebuah hubungan ya dia tidak akan memperbolehkan pasangannya untuk punya circle, teman, sahabat. Apa-apa harus sama dia, apa-apa tentang dia. Kayak gitu. Orang ini nggak suka dibohongin, itu udah pasti. Tetapi masalahnya adalah dia di sini juga suka nggak jelas gitu. Orang ini nggak suka dibohongin, tapi dia juga suka nggak jelas. Dia suka nggak jelas. Terus saya melihat sifat buruknya di sini, dia juga banci tampil ya. Banci tampil, bahasa apa lagi itu? Mungkin untuk beberapa orang yang nggak paham banci tampil itu apa, Kak? Banci tampil itu ya dia selalu ingin show off gitu. Dia selalu ingin menunjukkan diri. Kan dia tadi over pede ya kan. Dia selalu ingin dilihat, apa ya bahasanya, cari perhatian. Selalu ingin menjadi pusat perhatian. Semua-muanya tentang dia. Nah, itu adalah sifat-sifat buruk dari seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, teman-teman. Kita lihat sekarang ya. Bulan kelahirannya orang ini. Mungkin kamu tahu bulan lahirnya apa. Sifat buruknya sudah kita tarik tadi ya. Kita lihat. Bulan lahir dari orang ini. Bulan lahirnya adalah Desember. Oke. Jadi ada yang terkoneksi dengan Desember. Lalu juga ada yang terkoneksi dengan September. Oke, bulan lahir apa lagi di sini yang terkoneksi dengan kamu teman-teman? Sifat buruknya dia, kamu harus tahu. Ada yang terkoneksi dengan bulan Juni. Kita coba lihat, 3 kartu lagi. Bulan lahirnya dia juga ada yang Januari. Kemudian, bulan lahirnya dia ada yang Maret. Dan 1 kartu lagi ya, 1 kartu lagi kita shuffle Oktober. Ada yang kelahirannya bulan Oktober. Ini tidak hanya 1 orang ya, banyak orang. Mungkin yang nonton di sini kan juga jutaan, sehingga terlihat ini adalah bulan-bulan lahir dari orang-orang yang terkoneksi sama kamu, ya, siapapun dia, kamu harus tahu sifat buruknya seperti ini. Jadi manfaatnya apa, Kak? Setelah kamu tahu sifat buruknya, tentu kamu bisa mengetahui bagaimana cara menghandle dia atau cara menyikapi dia, cara bersikap, kayak gitu ya. Kamu harus tahu sifat buruk dari seseorang ini. Gimana caranya untuk bisa menghindar dari seseorang yang punya sifat buruk seperti ini? Kita lihat teman-teman, Death.
Jika memungkinkan, kamu memang benar-benar harus terlepas dari orang ini, ya. Bukan nggak ada hubungan sama sekali, tetapi membatasi. Apabila memang kamu ada yang deket banget gitu, deket banget dalam arti udah sahabat, ya ada baiknya memang membuat batasan-batasan yang jelas, oke? Karena khawatirnya ketika kamu terlalu dekat dengan orang yang punya sifat buruk seperti ini, kamu sendiri yang akan dimatikan karakternya, gitu loh. Karena kan orang ini udah kelihatan bahwa dia nggak mau kalah, dia nggak mau ngalah, dia mau enaknya sendiri, gitu. Kalau kamu terus-terusan memanjakan dia, dalam arti kamu ada di situasinya dia, kamu mensupport dia, ya kamu sendiri yang akan dimatikan secara karakter. Oke, setelah kamu tahu sifat buruknya, apa lagi yang bisa kamu lakukan di sini? Mencari kesempatan yang lain, mencari sesuatu yang lain selain dia. Dalam arti kalau kamu dengan dia terikat di sebuah pekerjaan atau terkoneksi di pekerjaan tertentu gitu ya, kamu tidak bergantung ke dia aja, jangan bergantung ke dia aja. Misal di kerja tim gitu ya, ya kamu jangan terlalu bergantung kepada dia, ada dia, tidak. Tapi kamu juga harus punya peluang lain, kesempatan lain, atau mungkin situasi yang berbeda. Nah, kesempatan baru ini yang perlu kamu cari. Jadi, jangan sampai kamu ada ketergantungan dengan seseorang yang punya sifat buruk seperti ini tadi. Kamu mesti tegas, teman-teman. Jadi, kalau memang kamu terkoneksi dengan orang yang punya sifat buruk ini, kamu harus tegas mengambil keputusan. Jangan mau mengalah dan hanya diiya-iyakan saja. Sekali waktu kamu juga perlu mengambil sikap yang jelas ya, agar kamu juga tidak diremehkan sama orang ini. The Chariot, saya lihat di sini sebuah progres, perubahan, pergerakan. Kamu perlu menunjukkan kepada dia bahwa tanpa dia pun kamu juga bisa berkembang. Tanpa dia pun kamu juga bisa maju, kayak gitu loh. Karena orang dengan sifat buruk seperti ini itu akan suka ketika dia dipuja, ya, ketika dia itu dibutuhkan, semacam itu yang saya rasakan. Oke, ini sifat-sifat buruknya. Bagaimana ciri-ciri dia secara fisik? Kita lihat ciri-ciri dia secara fisik. Oke, di sini ada energi zodiak Capricorn, kemudian saya juga melihat, mungkin ini bisa energinya zodiak kamu, atau energi zodiaknya dia. Ada Capricorn, selain Capricorn juga ada Taurus, Virgo, ada juga Cancer, Aries, Leo, Sagittarius juga muncul. Ciri-cirinya dia, kamu perlu mewaspadai tentang ciri-cirinya dia juga. Orang dengan sifat buruk ini, mungkin kamu bisa hindarin. Dia berambut ikal. Oke, ada seseorang yang terkoneksi dengan yang berambut ikal, atau mungkin tinggi badannya juga tidak terlalu tinggi banget, tapi juga nggak terlalu pendek banget, alias semampai saja. Putih di sini bisa saja kulitnya berwarna putih, atau memang kulitnya putih ya. Atau bisa juga ada sebagian rambutnya yang sudah putih alias beruban. Ada juga yang dia ini berkacamata. Ini ciri-ciri secara fisiknya ya. Bisa dia satu orang, bisa juga beberapa orang. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir, teman-teman. Kamu harus tahu sifat buruknya dia. Kalau kamu tadi sudah mengetahui bagaimana cara bersikap menghadapi dia dengan 5 kartu ini, sekarang kita coba lihat koneksi kamu dengan dia. Kalian berdua akan seperti apa? Oke, saya melihat di sini memang kamu dengan dia sepertinya hubungan kalian ini akan menggantung ya. Dalam arti ya kamu diam-diam menjauh dari dia, dia pun juga nggak akan mencari kamu. Itu yang saya lihat. Ketika kamu sedikit demi sedikit menghindar, dia nggak akan mencari kamu. Jadi hubungan kalian ya udah silent treatment aja, diam-diaman aja. Oke, kita lihat apa lagi. Di sini
kamu dengan dia akan sama-sama fokus mengejar mimpi-mimpi kalian secara pribadi. Jadi dia ya akan tetap dengan sifat karakter buruknya dia, sedangkan kamu juga akan tetap pada visi misi, goal dan tujuan kamu, cita-cita kamu. Jadi di sini memang benar-benar udah saling saling berseberangan lah kalau yang saya boleh bilang. Terlihat energi kamu dengan dia di sini sepertinya kalian akan sama-sama membatasi diri ke depannya, ya. Membatasi diri, membatasi komunikasi. Bukan berarti nggak kenal sama sekali, tetapi ya memang benar-benar membatasi aja. Kayak gitu. Oke. Ada perasaan menahan diri. Ada sebuah situasi menahan diri. Mungkin ketika dia akan menegur kamu, karena kamu kan di sini situasinya udah agak sedikit menjauh ya, udah agak nggak peduli gitu sama dia. Dia di sini kayaknya juga mau negur kamu itu ragu-ragu, mau iya, mau enggak. Kamu pun juga udah punya keyakinan sendiri bahwa kamu memang nggak akan lagi bisa deket sama dia. Kalian berdua akan terpisah, gitu. Kalian berdua akan punya jarak, karena di sini energi Six of Cups. Pada akhirnya kalian berdua hanya akan saling kenal aja, atau pernah kenal aja. Bertemu pun juga mungkin ya tidak sesering atau sekali waktu. Kalau ini terkait dengan hubungan, mungkin bisa jadi ini energi mantan ya. Lalu yang terakhir ada Judgment. Saya merasakan di sini memang ada waktunya. Sebuah situasi yang terkait dengan perpisahan, kalian mengambil jalan masing-masing, itu bisa saja karena kekecewaan kamu terhadap dia, sedangkan dia tidak merasa mengecewakan kamu karena sifat dan karakter buruknya tadi. Ya, energinya Judgment. Kamu tahu keburukan dia, dan dia tidak merasa bahwa dia menyakiti kamu. Kan parah banget ini orang. Oke ya. Tadi untuk energi zodiaknya saya melihat selain ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, dan juga ada energinya Pisces, ada energinya Aquarius dan Leo di sini. Baik, kalau kamu suka, silahkan kasih jempol ke atas. Ini temanya, kamu harus tahu sifat buruk dari seseorang yang kamu fokuskan. Ambil personal reading berbayar, kita ketemu di sana ya teman-teman. Bye-bye.